seperlunya supaya ternak itu tidak menimbulkan kerugian, walaupun ditujukan bagi keselamatan pemakai jalan umum. Akan tetapi terlihat adanya perintah undang-undang supaya para pemilik atau penggembala hewan ternak akan semaksimalnya berusaha menggembalakan hewan ternaknya yang berada dalam kekuasaan atau urusannya, namun suatu kerugian derita oleh orang lain akibat kelalaian pihak lain secara hukum memang dapat ditunjukkan ganti rugi kepada pemiliknya, termasuk kerugian diakibatkan oleh hewan ternak kepunyaan atau berada dalam asuhannya seorang. Maksudnya kepunyaan seseorang, maksudnya ternak kepunyaan seseorang atau berada dalam asuhannya seseorang sebagai kerugian dengan menggunakan suatu alat. Kaidah hukum adat Minangkabau ini memang tidak secara rinci menjelaskan persoalan ganti rugi dan cara-cara memutuskan ganti rugi ataupun menjatuhkan hukuman, akan tetapi lazimnya akan dilakukan penilaian oleh pelaksana hukum adat dengan ukuran kepatutan dan kepantasan. Jika tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dapat disebut sebagai ternak atau teranak, seperti Undang-Undang Hukum Pidana Umum, yaitu semua hewan yang berkuku satu, pemamah biak, atau contohnya lagi seperti babi. Pasal 101 KUHP akan tetapi dalam pasal 101 KUHP sesuai dengan bentuk kehidupan masyarakat Minangkabau yang agraris, maka dalam kata ternak atau teranak dapat dimasukkan juga ayam dan itik yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik sawah dan ladang orang lain. Suatu pemahaman sesuai dengan keadaan masyarakat Minangkabau di pedesaan yang sawah atau ladangnya banyak terdapat di dekat perkampungan tarata atau koto. Secara analogi terkias, kaidah ini juga dapat diterapkan dalam semua urusan yang menjadi tanggung jawab seorang, apakah itu masuk bidang swasta ataupun pemerintahan, asal saja dalam lingkungan tanggung jawab itu betul-betul ditetapkan dalam suatu garis kerja dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seperti sikap intervensi terhadap kewenangan orang lain atau ketidakacuhan apatik terhadap wewenang sendiri. Oke, Bayus.